Marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istanaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari musikan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut-mulut, dan kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak terjadi sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang yang menyebarkan berita yang tak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa hoax adalah percikan api kehancuran. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2023 melaporkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang mengalami masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial, dan hampir 48% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, baru kemarin masih terasa panas kuping kita dan masih menganga ke hati kita di tengah euforia kebahagiaan menyambut Hari Santri Nasional 2025. Kado tak mengenakan datang dari media besar tanah air yang merilis berita hoax keji dalam program Expose Unsensor yang tayang pada tanggal 13 Oktober 2025 secara nasional, di mana mereka membuat narasi sesat bahwa pesantren adalah perbudakan masa kini dan ladang bisnis kiai. Marah, sakit hati kita atas tuduhan kosong tak berdasar yang bahkan mereka
Lalu apa akibat berita itu? Perpecahan pun terjadi. Sebagian masyarakat dan kalangan pesantren yang merasa terfitnah, unjuk rasa di mana-mana menuntut pertanggungjawaban. Sedangkan sebagian lagi termakan hoax, semakin menghujat dan menyudutkan pesantren. Bahkan ada yang berkomentar, bubarkan saja semua pondok pesantren. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu benar adanya dalam realitas masyarakat kita dan dampak negatifnya sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah harus menindak tegas terhadap pembuat dan penyebar berita hoax. Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, dan kamu tidak menyesal terhadap perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan ayat ini dapat kita ambil kesimpulan ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengkonter berita hoax. Pertama, harus melakukan tabayun, cek and recheck atas informasi yang datang, apalagi yang diragukan kebenarannya, agar tidak menimbulkan salah paham dan perpecahan. Yang kedua, harus kita hendaknya ikut berpartisipasi dalam menyebarkan kebaikan, baik secara offline maupun online, membuat aksi-aksi atau konten-konten positif dan konstruktif agar menjadi kontra narasi dan informasi berimbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Demikianlah pensyarahan kami. Gadis cantik berselendang sutra, gelang dan antingnya berkilau